Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mimbar Misteri. Tentunya masih bersama saya Soraikun. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Menumbalkan Rumah Tangga Part 2. Tak berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam cerita. Selamat mendengarkan. Mirna, Mas pulang telat hari ini. Kamu makan saja duluan. Sebuah pesan masuk dari Imran. Iya mas, balas Mirna. Mirna tersenyum mendapatkan pesan dari suaminya. Bukan hal perhatian, tapi ia berencana sore ini pergi menemui Mbah Waro. Pikirnya hanya sebentar saja. Mungkin suaminya tidak akan pulang lebih dulu nantinya dari Mirna. Sudah lama Mirna tak bertemu dengan Mbah Waro. Dan sudah jauh-jauh hari ini ingin sekali menemui orang pintar itu untuk menanyakan buat apa minyak yang dimasukkan ke dalam botol kecil itu. Masih Mirna simpan. Ia tidak tahu harus digunakan untuk apa. Mirna langsung bersiap berangkat untuk pergi ke kediaman Mbah Waro yang memakan waktu cukup lama. Mobil Mirna melaju dengan kecepatan tinggi. Ia terlihat tergesa-gesa karena takut ketahuan sang suami. Karena sudah ingkar janji tidak akan pernah menemui orang pintar itu. Seperti kesetanan, Mirna hampir saja menabrak pengendara lain. Kini Mirna sudah mulai memasuki pedesaan terpencil yang tidak banyak rumah-rumah. Sekarang ia sudah melewati jalan yang mulai terjal. Mobil yang awalnya bisa melaju dengan leluasa, sekarang hanya bisa impar rendah. Senja hari ia sudah tiba di depan rumah Mbah Waro yang pintunya seperti biasa tertutup dengan rapat. Angin sepoi-sepoi mengiringi langkah Mirna menuju pekarangan rumah Mbah Waro yang dipenuhi rerumputan. Mirna yang selalu tampil menawan dan glamor seakan seorang yang kaya raya. Tok tok tok. Permisi mbah, ini saya Mirna. Panggil Mirna sembari mengetuk pintu Mbah Waro. Mbah Waro yang tidak terlalu tinggi dan sedikit bungkuk segera mungkin membukakan pintu untuk Mirna dengan cepat. Penampilan Mbah Waro seperti biasa, berbaju hitam dengan kuku jari yang panjang. Mana suamimu? Tanya Mbah Waro. Tidak ikut mbah, jawab Mirna. Terus mau apa ke sini? Saya mau menanyakan tentang botol berisi minyak ini. Saya lupa kemarin menanyakannya, jelas Mirna sambil memperlihatkan botol kecil. Kemarin bukannya kau minta penglaris usaha, dan itulah penglarisnya, jawab Mbah Waro. Oh begitu mbah. Terus cara penggunaannya gimana mbah? Minyak itu disimpan biasa saja, tapi harus diletakkan di tempat penyimpanan uang di warungmu, jelas Mbah Waro. Oh iya mbah, jawab Mirna menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ini yakin tidak mau harta gaib itu? Tanya Mbah Waro kemudian. Sebenarnya mau mbah, tapi syaratnya terlalu berat. Suami saya tidak setuju, jawab Mirna. Kau sendiri setuju tidak? Tanya Mbah Waro. Mirna diam saja. Ia sebenarnya ingin mengatakan kalau masih cinta, tapi tiba-tiba lidahnya menjadi keluh, seperti tidak diperbolehkan untuk menjawab. Kalau sudah tak cinta lagi, jangan dipaksakan. Lebih baik kau cerai saja, tutur Mbah Waro. Terlihat sangat jelas dari auramu, kau menunjukkan keterpaksaan menjalani rumah tangga dengan suamimu. Hanya tak tega dengan pasanganmu. Kalau kau malah menyakiti dirimu sendiri, sambung Mbah Waro. Entah kenapa Mirna terus saja diam, tidak bisa berkata sepatah pun. Hanya Mbah Warolah yang tidak hentinya berbicara, menerka-nerka tentang perasaannya. Tapi ada benarnya juga kata Mbah Waro.
Sepertinya memang tidak cinta lagi, melainkan ia hanya bertahan karena tidak tega dengan Imran. Betul juga kata Mbah Waro, batin Mirna. Mbah Waro seperti sengaja memberikan ucapan-ucapan yang melontarkan bahwa Mirna tidak mencintai Imran lagi. Mbah Waro sangat tahu setelah Mirna berpikir kembali untuk meminta cerai kepada sang suami. Kau merasa tidak dengan perubahan sikap Imran? Sepertinya akhir-akhir ini ia sering memarahimu, bukan? Terka Mbah Waro. Iya Mbah, jawab Mirna singkat. Itu menunjukkan bahwa Imran pun juga mulai bosan denganmu. Ia bertahan hanya kasihan karena kau sekarang tidak memiliki siapapun. Anak saja kau tak punya. Tutur Mbah Waro menjelek-jelekan Imran. Dek. Mirna merasa ada hantaman keras di dadanya saat Mbah Waro mengatakan Imran hanya kasihan karena Mirna tidak memiliki siapapun, bahkan anak sekalipun. Kalian ada periksa sebelumnya ke rumah sakit tentang kesehatan kalian berdua? Tanya Mbah Waro. Sudah Mbah, tapi kami berdua sehat-sehat saja. Tidak ada masalah di antara kami yang terlambat mempunyai keturunan, jawab Mirna jujur. Karena memang benar, Mirna dan Imran tidak pernah ada masalah kesehatan reproduksi di antara mereka. Hanya masalah waktu saja yang belum tepat saatnya memiliki keturunan. Sebenarnya masalahnya di suami kamu, ucap Mbah Waro. Mirna kaget. Ia membelalakan matanya, tidak percaya ternyata masalahnya ada di sang suami. Benar begitu Mbah? Tanya Mirna dengan serius. Mbah Waro menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Mbah Waro hanya tersenyum. Mendengar penuturan Mirna, semakin ia ingin secepatnya bercerai dengan suaminya. Sudah terlalu sakit selama 6 tahun ini ia menanggung pertanyaan teman-teman maupun kerabatnya tentang kapan memiliki keturunan. Saya rasa sudah saatnya kau berpisah dengan suamimu itu, tutur Mbah Waro. Iya Mbah, sebenarnya saya sudah ingin bercerai, tapi saya bingung dan tidak tahu caranya agar Mas Imran bersedia menceraikan saya, jawab Mirna. Cari saja kesalahan Imran walaupun hanya sekecil apapun, ucap Mbah Waro. Kau tidak perlu khawatir, kalau sudah cerai kau tetap akan kaya, malah bisa bertambah kaya raya, sambung Mbah Waro meyakinkan kembali. Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbah Waro. Dalam lubuk hatinya ini bukan kaya main-main, tapi ia akan kaya raya sesungguhnya. Ya sudah Mbah, saya pamit pulang dulu, takut kemalaman, ucap Mirna berpamitan pulang. Mirna langsung melajukan mobilnya membelah kegelapan malam. Ia merasa cemas takut suaminya pulang terlebih dahulu. Dari rimbunan semak-semak tak jauh dari rumah Mbah Waro, ada seseorang yang sejak dari tadi memperhatikan Mirna sambil menyunggingkan senyuman aneh. Entah apa artinya, berkata, "Awas kau Mirna." Mirna tidak tahu bahwa ada seseorang yang sejak tadi memperhatikannya. Ia terus saja melajukan mobilnya menuju pulang. Sesampainya di rumah, ia bergegas membuka pintu. Terlihat di depan rumah belum ada sepeda motor yang terparkir. Mirna menghembuskan nafas lega, menandakan bahwa suaminya belum pulang. Mirna berkeringat dingin karena ketakutan ketahuan oleh Imran. Ia langsung menuju kamar untuk tidur. Saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba suara motor yang Mirna hafal terdengar di depan pintu. Mirna pura-pura bangun tidur sambil mengacang-acang rambutnya dan dengan cepat menghapus make up. Mas, kenapa malam sekali lemburnya? Tanya Mirna sembari berjalan di belakang Imran. Iya maaf ya Mirna, nih Mas bawakan martabak buat kamu, jawab Imran menyerahkan sekotak martabak. Kita makan berdua Mas, pinta Mirna. Oh boleh,
tapi Mas mau bersih-bersih dulu, jawab Imran. Segera Mirna membawakan makanan kesukaannya tersebut ke meja makan. Sedangkan Imran pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum ikut makan bersama Mirna. Mirna menampilkan wajah seperti biasa-biasa saja, padahal ia merasa takut. Sejak tadi ia menyembunyikan rasa degup di dada. Mas, besok aku mulai berjualan lagi ya, izin Mirna. Terserah kamu saja, jawab Imran. Mirna kembali ingin membuka warungnya. Ia ingin segera mencoba minyak penglaris yang diberikan oleh Mbah Waro. Ia berharap warungnya kembali ramai seperti dulu. Tidak jadikan mau sewa tempat? Tanya Imran. Iya mas, tidak jadi, kurasa gunakan aja yang ada dulu, jawab Mirna singkat. Baguslah, soalnya kita masih banyak cicilan yang wajib dibayar setiap bulannya. Kalau sewa tempat, pasti minimal bayarnya langsung per tahun, sambung Imran. Sedangkan keuangan kita sudah sangat menipis, lanjutnya lagi. Besoknya Mirna sudah menyediakan menu masakan di etalase setelah Imran berangkat kerja. Tak lupa ia sudah meletakkan botol minyak itu di laci kasir dengan harapan jualannya laris. Mirna sangat bersemangat. Kalau ia tahu sejak awal kalau botol minyak itu adalah penglaris, pasti beberapa hari lalu ia sudah berjualan sangat ramai. Mirna menyesal tidak secepatnya untuk menanyakan kepada Mbah Waro, hanya karena ia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Kalau hari ini jualannya laris manis kembali, secepatnya ia akan menghubungi karyawan yang sering membantunya memasak. Baru saja Mirna membuka warungnya serta menata meja dan kursi, tidak lama kedua orang mampir untuk makan. Mirna menampakkan senyuman penuh bahagia karena dua orang tersebut adalah langganan Mirna, dan sudah lama mereka tidak makan di warung Mirna lagi. Mbak Mirna, pesan nasi campurnya 2 porsi sama teh hangat, ucap salah satu dari mereka. Dengan cekatan Mirna mengambilkan pesanan tersebut. Tidak henti-hentinya ia tersenyum karena penglaris yang diberikan Mbah Waro sangat manjur, bisa mengembalikan pelanggannya yang lama tidak pernah mampir lagi. Sudah lama kalian berdua tak mampir, memangnya kemana? Tanya Mirna basa-basi sembari meletakkan makanan di atas meja. Kami pulang kampung mbak, rencananya mau buka usaha tapi tidak jadi mbak, jawab mereka. Oh pantas saja sudah lama tidak terlihat lagi, sambung Mirna. Mirna sudah lupa dengan Tuhan yang sebenarnya sudah memberikan rezeki sesuai takarannya. Sekarang ia lebih sangat percaya dengan Mbah Waro. Baginya Mbah Waro adalah penolong. Tidak lama sesudah dua orang tersebut pergi, lalu datang pelanggan lagi. Mirna tampak kewalahan. Ia tidak hentinya melayani pelanggan yang datang. Sesudah zuhur, masakannya sudah habis karena ia hanya sedikit memasak menu. Mirna tersenyum sembari membuka laci kasir sambil berkata, berkat botol minyak ini dan Mbah Waro akhirnya warungku ramai kembali. Segera ia menghubungi dua orang karyawannya agar besok kembali datang untuk membantunya memasak. Baru saja Mirna ingin beres-beres menutup warungnya, tiba-tiba Iwan datang sambil berkata, untung buka, pesanan makanannya Dek Mirna. Udah tutup Wan, jawab Mirna. Kenapa cepet banget? Udah pas habis nih, tadi ramai yang makan di sini, jawab Mirna. Oh begitu ya, syukurlah kalau jualan kamu ramai lagi. Aku minta dibikinin mie rebus aja, Dek Mirna, pinta Iwan. Mirna membuatkan mie instan yang dipesan oleh Iwan. Sembari Mirna bercerita tentang penglaris yang ia dapatkan dari Mbah Waro. Iwan adalah pendengar setia Mirna. Bahkan mereka berdua tak segan menceritakan kebahagiaan mereka masing-masing. Jujur banget ya penglarisnya, celetuk Iwan. Iya Wan, aku pun tidak menyangka
Sahut Mirna senyum-senyum sangat puas dengan minyak yang diberikan oleh Mbah Waro. Mbah Waro itu orang pintar yang hebat loh dek. Apa saja kita pinta pasti beliau kabulkan. Tapi asalkan kamu harus percaya dengan beliau, ucap Iwan. Iya Wan, betul sekali, jawab Mirna. Terus gimana dengan harta gaib yang Dek Mirna ceritakan waktu lalu? Entahlah Wan, bingung juga, syaratnya berat, jawab Mirna. Iwan hanya menganggukkan kepalanya. Tampak ia diam sejenak, entah apa yang dipikirkannya, lalu berkata, lebih baik kau cerai saja Mirna. Mirna hanya menertawakan usulan Iwan. Ia tidak menceritakan bahwa ia pun sangat ingin sekali bercerai dengan Imran. Bukan harta gaib itu saja, melainkan Mirna juga sangat menginginkan punya anak, sedangkan Imran tidak bisa memberikannya karena Imran tidak sehat reproduksinya, menurut sangkaan Mirna. Sekalipun waktu periksa ke dokter mereka berdua dinyatakan sehat. Entah mengapa juga akhir-akhir ini Mirna merasa sudah bosan. Bahkan Imran juga kadang berubah menjadi cuek saja, tidak seperti dulu lagi. Tak usah bahas perceraian Wan, aku males banget, jawab Mirna. Maaf ya Dek Mirna, aku hanya memberi saran saja. Karena aku lihat Imran setiap berpapasan denganku, ia terlihat tidak baik-baik saja. Apa suamimu sedang sakit? Tidak, Mas Imran tidak sakit. Memangnya kenapa? Wajahnya lemes banget dan pucat juga. Bahkan tadi pagi ia hampir menabrak teman kerjaku karena tidak fokus membawa kendaraannya, tutur Iwan. Masa iya? Pagi tadi ia baik-baik saja, dan tadi malam pun kami tidak bertengkar, jelas Mirna. Mungkin karena Mas Imran kecapean saja. Tadi malam ia pulang malam karena lembur, sambung Mirna. Iwan hanya berho'oh panjang saja. Lalu ia kembali pergi untuk bekerja. Mirna kepikiran dengan ucapan Iwan yang barusan. Ia merasa memang Imran tidak baik-baik saja. Ada yang dipikirannya mungkin, hingga membuatnya tidak fokus. Setelah selesai menutup warung, Mirna istirahat sejenak sebelum ia kembali untuk membeli bahan pokok yang banyak sebagai stok. Sedangkan sayuran ia hanya meminta orang untuk mengantarkan setiap subuh untuk dimasak. Mirna berinisiatif untuk menelpon suaminya untuk menanyakan apakah Imran sedang sakit. Halo Mas, apa Mas Imran pulang saja? Ucap Mirna. Kenapa aku disuruh pulang Mirna? Tanya Imran di seberang sana. Tadi Iwan cerita kalau kamu hampir menabrak teman Iwan karena tidak fokus. Dan Iwan juga melihat wajah Mas sepertinya sedang sakit, cerita Mirna. Mas sehat-sehat saja. Tadi memang benar hampir tertabrak karena teman Iwan yang nyebrang tidak lihat-lihat, jelas Imran. Kamu tidak usah percaya dengan Iwan itu, dan jangan terlalu dekat. Karena Iwanlah kamu mengenal dukun itu. Mas tidak suka, sambung Imran. Ya sudah Mas, aku malas berdebat. Sudah dulu aku mau ke toko sembako, ucap Mirna mengakhiri panggilan. Segera ia pergi ke toko sembako yang tidak jauh dari rumahnya. Kebetulan toko sembako tersebut melewati warung makan Busari yang sangat ramai pengunjung. Mirna sangat tersaingi dengan warung tetangganya tersebut, padahal ada banyak berderet warung makan juga di sekitarnya. Mbak Mirna banyak sekali belanjaannya. Udah buka warungnya ya? Tanya Bu Yulia penjaga toko tersebut. Iya Bu, baru saja kembali buka setelah beberapa hari tidak berjualan, jawab Mirna ramah. Kenapa tidak berjualan Mbak? Lagi sepi ya akhir-akhir ini? Tanya Bu Yulia sambil menimbang-nimbang telur. Iya Bu, kok Ibu tahu warung saya akhir-akhir ini sepi? Tanya Mirna merasa heran. Padahal jarak warung dan toko sembako ini lumayan jauh. Mirna penasaran, entah siapa yang membawa berita kebenaran itu kepada Yulia. Itu tadi Bu Sari cerita kalau warung kamu katanya selalu sepi, jawab Bu Yulia.
Bu Sari, pemilik warung sebelah tempat saya itu ya? Tanya Mirna. Iya, tadi beliau juga cerita kalau kamu kembali buka dan sudah mulai ramai lagi. Jelas Bu Yulia. Oh begitu ya Bu, sambung Mirna. Setelah belanja, ia langsung pulang dan saat melewati warung makan Bu Sari, tampak Bu Sari tersenyum ke arah Mirna yang wajahnya datar saja. Mirna merasa sejak tadi pagi ia memang Bu Sari selalu memperhatikan dari jauh, walaupun Mirna hanya melihatnya sekilas. Apa maksudnya Bu Sari itu cerita ke Bu Yulia tentang warungku yang sepi? Batin Mirna yang sangat kesal. Ia langsung mengempaskan tubuhnya ke sofa, menenangkan emosinya yang tertahan. Sebenarnya ia sangat kesal dan ingin langsung bertanya kepada Bu Sari apa maksud beliau. Tapi ia urungkan niatnya karena melihat banyaknya pengunjung yang makan. Gimana kamu hari ini buka warung? Tanya Imran. Kembali rame mas, bahkan cepat habis. Jawab Mirna senang. Syukur alhamdulillah kalau gitu, sahut Imran ikut senang. Serius mas, puas banget aku hari ini. Mungkin ini karena minyak penglaris dari Mbah Waro, ucap Mirna senang. Apa-apaan sih kamu Mirna? Dikit-dikit selalu dikatain dengan Mbah Waro, ucap Imran tak suka dengan sikap Mirna yang selalu membanggakan Mbah Waro. Itu memang benar mas, buktinya hari ini aku baru mencobanya, tutur Mirna. Terserah kamulah Mirna, ucap Imran meninggalkan Mirna. Mirna yang awalnya sangat senang tapi kini menjadi kesal karena Imran menjelekkan Mbah Waro. Besoknya Mirna dengan cepat kembali membuka warungnya, dibantu 2 orang karyawannya. Ada banyak menu makanan yang akan dimasak. Mirna sangat bersemangat. Bahkan ia lupa untuk menyiapkan makanannya untuk suaminya. Bukan lupa sebenarnya, tapi ia sengaja menghindar dari Imran. Seharian Mirna sangat sibuk berkutat dengan warungnya yang mulai ramai kembali. Mirna tidak tahu bahwa sejak tadi ia diperhatikan oleh suaminya dari kejauhan. Sesekali Mirna juga bergurau dengan pelanggan laki-laki yang makan di warungnya. Tidak kalah, Iwan juga terus menggoda Mirna dengan memuji kecantikan Mirna. Makin hari makin cantik aja ya Dik Mirna, goda Iwan. Betul sekali Tuan. Kalau saja Mirna ini seorang janda, mungkin akan menjadi rebutan, sahut pelanggan Mirna. Mirna yang tidak henti-hentinya tertawa, sangat merasa terpuji. Bahkan suaminya saja tidak pernah mengatakan dirinya cantik. Bisa aja kamu ini Wan, sahut Mirna. Hampir semua pelanggan Mirna yang sering mampir adalah para laki-laki. 2 orang karyawannya yang ikut membantunya pun tak kalah cantik, dan juga masih gadis dua-duanya. Dik Mirna, kenapa gak nambah karyawan lagi? Tanya seorang dari pelanggan. Rencananya mau, tapi belum dapat, jawab Mirna. Sewaktu malam, Mirna sangat sibuk kembali menghitung penghasilan hari ini. Imran yang sejak tadi mengajaknya bicara hanya dijawab Mirna singkat saja. Mirna, apa setiap harinya Iwan itu selalu menggoda kamu? Iwan hanya bercanda mas, jawab Mirna. Tapi mas tidak suka dengan sikapmu begitu, terang Imran. Mas tenang saja, aku tidak menanggapinya berlebihan kok, jawab Mirna. Imran diam saja. Ia mencoba percaya dengan ucapan Mirna. Mirna, mas punya kabar baik untukmu, ucapan Imran tersenyum sembari menggenggam tangan Mirna. Apa mas? Tanya Mirna penasaran. Mas naik jabatan, jawab Imran menampakkan wajah sumringah. Oh, tapi gajinya masih kecil kan mas? Tanya Mirna biasa saja. Iya, tapi mas sangat bersyukur Mirna, walaupun gajinya hanya naik sedikit, jawab Imran. Mirna menampakkan wajah biasa saja, sedangkan Imran sangat bersemangat menceritakan tentang kebahagiaannya. Kalau nanti hamil, kamu tidak usah buka warung lagi ya. Insya Allah gaji mas sudah mencukup cicilan kebutuhan kita, ucap Imran lagi.
Mirna hanya diam sambil tersenyum sinis menatap Imran. Karena Mirna tidak berharap untuk memiliki anak dari Imran. Ia pun menyesalkan pernikahannya. Andai saja sekarang ia belum menikah, maka banyak para lelaki kaya yang mau melamarnya. Pukul 10 pagi Mirna membuka warungnya. Tapi ketika ia membuka laci kasir, tiba-tiba botol minyak pemberian Mbah Waro Raib hilang entah kemana. Mirna kaget. Ia mencarinya berulang kali di warung. Seingatnya ia tidak ada membawanya masuk ke dalam rumah. Apa ada orang mencurinya? Mirna menjadi tak enak hati. Perasaannya menjadi gelisah. Minyak penglaris itu entah hilang di mana. Siapa yang berani masuk warungku? Pikir Mirna. Busari adalah target pertama Mirna yang harus dicurigai. Karena ia yakin Busari selalu memperhatikannya dari jauh. Warung Mirna dan Busari hanya disekat jalan gang saja. Warung makan mereka pun juga menyediakan menu yang sama. Mirna sangat takut hari ini jualannya tidak ramai. Karena minyak penglaris itu sudah tidak berada di meja kasirnya. Apa Mas Imran yang mencurinya? Batin Mirna. Mirna ingin menanyakan langsung kepada suaminya. Tapi ia urungkan karena jam menunjukkan pukul 10 lewat. Hanya Imran saja yang tahu menahu tentang minyak penglaris itu. Dan hanya suamilah yang dari awal sudah tidak menyukai dengan Mbah Waro. Apalagi tadi malam ia sempat bertengkar karena Mirna terus-menerus bercerita tentang warungnya menjadi ramai berkat minyak penglaris dari Mbah Waro dan mampu membuat Imran marah. Warung tetap buka walaupun minyak penglaris itu sudah hilang. Beruntung warung Mirna tetap ramai walaupun tanpa adanya minyak dari Mbah Waro tersebut. Mirna meninggalkan warungnya sebentar hanya untuk menemui Iwan yang masih bekerja tak jauh dari warungnya. Ada Iwan di sini? Tanya Mirna kepada pekerja bangunan. Ada, memangnya kenapa? Tolong panggilkan sebentar, ada perlu. Pinta Mirna. Mirna ingin menanyakan sesuatu kepada Iwan. Karena hanya Iwan yang lebih tahu dengan jadwal kapan Mbah Waro yang bisa ditemui. Di Mirna ada apa? Tanya Iwan menghampiri Mirna. Gini Wan, jam berapa aja ya Mbah Waro bisa ditemui? Soalnya aku perlu, penting. Tanya Mirna. Beliau biasanya hanya bisa ditemui sore menjelang malam. Kalau jam segini, abang tidak tahu bisa tidaknya. Jelas Iwan. Memangnya kenapa Dek Mirna? Tanya Iwan dengan heran. Aku butuh minyak penglaris dari beliau Wan. Sebenarnya sudah diberi tapi sekarang hilang. Jawab Mirna. Apa Mbah Waro bekerja Wan? Apa lebih baik aku temui sekarang saja? Tanya Mirna. Jangan Dek Mirna, jangan sekarang, nanti sore aja. Larang Iwan. Takutnya Mbah Waro tidak ada di rumah, nanti perjalananmu sia-sia. Sambung Iwan. Mirna menganggukkan kepalanya. Ia setuju dengan Iwan untuk tidak pergi sekarang. Tetapi jadwal Imran lembur Mirna tidak tahu kapan. Karena kalau ia pergi sore ini juga bisa ketahuan oleh suaminya dan bisa membuat Imran marah besar. Wan, aku bisa minta tolong ndak? Tanya Mirna. Apa di Mirna? Bisa tidak kau pergi ke rumah Mbah Waro sore ini untuk mencarikan minyak penglaris itu buat aku? Aku takut warungku kembali sepi. Ucap Mirna penuh harap. Waduh, tidak bisa Dek Mirna. Tidak bisa digantikan. Siapa yang perlu? Orang itu yang harus pergi. Jawab Iwan. Mirna pulang dengan rasa kecewa. Dari jauh Mirna melihat warungnya tambah ramai. Ada beberapa pengendara yang makan di warungnya. Mirna tersenyum. Tapi ia berpikir kalau minyak penglaris itu tidak hilang, mungkin saat ini warungnya lebih ramai dari sekarang. Mirna tunggu. Panggil seorang dari belakang. Winnie, ada apa Win? Tanya Mirna. Mau kredit barang nggak? Tawar Winnie. Barang apa? Tanya Mirna. Macam-macam Mir. Ada tas, baju, perhiasan, pokoknya lengkap. Murah saja per bulannya Mir.
tawar Winnie sembari menarik tangan Mirna untuk ikut ke dagangan di rumahnya. Mirna yang suka belanja lalu ikut saja dengan Winnie. Padahal kreditan Mirna yang lain saja belum lunas. "Ayo Mirna, pilih saja. Bayarnya ntar belakangan," ucap Winnie. "Waduh, bagus-bagus banget ini, Win," ucap Mirna senang sembari memilih-milih. "Iya Mir, pilih saja. Ini jam tangan juga cocok buat kamu untuk menunjang penampilanmu biar semakin wow," ucap Winnie memuji. "Ya sudah, aku ambil bajunya semua aja, Win. Jam tangan dan tas," ucap Mirna tanpa ragu. Winnie senang mendengar penuturan Mirna yang ingin memborong barang jualannya, walaupun Mirna bayarnya nanti dengan cara dicicil. Setelah mendapatkan totalan belanja yang sangat banyak, bagi Mirna tidak masalah, karena penampilan menurutnya nomor satu. "Aku pulang ambil uang dulu ya, Win," ucap Mirna pulang sembari menenteng paper bag. Mirna pulang mengambil uang untuk membayar belanjaannya yang berupa uang muka dahulu. Sisanya nanti ia akan membayar setiap bulannya dengan cara dicicil. Mirna membuka lemari pakaian dan mengambil sejumlah uang simpanan Imran yang akan dibayarkan untuk rumah serta mobil bulan depan. "Tak apalah, mengambil uang cicilan rumah sama mobil. Nanti kan Mas Imran akan gajian juga," batin Mirna. Tanpa sepengetahuan Imran, Mirna mengambil uang yang hanya untuk keperluannya sendiri. Sedangkan Imran ia selalu berhemat habis-habisan agar rumah dan mobil setiap bulannya tidak menunggak. Imran pun hanya memegang uang untuk beli bensin yang sempat ia simpan di dompet. Sisa gajiannya akan diserahkan kepada Mirna. Mirna berpikir kalau warungnya sekarang sudah kembali ramai. Menurutnya tidak apa-apa uang itu ia habiskan untuk berbelanja, karena sudah lama ia tidak belanja sebanyak itu. Setelah kembali dari rumah Winnie, ia sangat terlihat bahagia. Tampak di wajahnya yang cantik rupawan. "Gimana menurut kalian? Banyak tidak orang yang mampir ke warung kita?" "Lumayan, Mbak," jawab salah satu dari karyawan Mirna. Mirna sore ini juga pergi ke rumah Mbah Waro lagi. Baginya minyak penglaris itu sangat berpengaruh terhadap usahanya. Ia ingin meminta minyak itu lagi, biar warungnya semakin ramai. Hari ini bagi Mirna lumayan banyak mendapatkan penghasilan dari warungnya, walaupun masakannya belum habis semua. Sekali lagi ia mencari-cari minyak penglaris itu di dalam rumah, tetapi memang tidak ada. Sudah kemana-mana ia mencari. Mondar-mandir Mirna menunggu kepulangan suaminya. Tidak sabar ingin menanyakan langsung kepada Imran. Sudah Mirna telepon Imran berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Padahal jam saat ini biasanya suaminya sudah pulang. Tidak lama setelah Mirna mandi dan beres-beres, terlihat dari depan Imran tampak kepayahan. Ia datang sambil mendorong sepeda motornya. Wajahnya menampakkan sangat lelah. "Kenapa mas motor kamu?" tanya Mirna. "Mogok," jawab Imran singkat. "Terus kenapa tidak langsung dibawa ke bengkel saja?" tanya Mirna. "Uang di dompetku tidak cukup," jawab Imran sambil berlalu. Mirna mengikuti Imran dari belakang. Ia tidak segan menanyakan tentang minyak itu. Tidak melihat keadaan suaminya yang sangat kelelahan. "Mas, aku mau tanya, apa kamu yang mengambil minyak penglarisku?" tanya Mirna. Imran diam saja. Sedangkan Mirna sejak tadi tidak hentinya bertanya minyak itu. Imran yang sudah pusing sejak bekerja tadi siang nampak marah karena Mirna terus saja berisik mengagungkan Mbah Waro. "Sudahlah Mirna, aku mau istirahat dulu," ucap suaminya. "Jawab dulu mas, mana minyak penglaris aku itu?" "Tidak ada," jawab Imran menatap Mirna nyalang. "Di mana kau sembunyikan mas? Cepat kembalikan. Kalau warung aku terus ramai, kamu juga mendapatkan nampaknya," ucap Mirna. "Tadi siang warung kamu ramai tidak?" tanya Imran. "Lumayan, tapi kalau ada minyak itu pasti lebih ramai lagi,"
Jawab Mirna. Alah Mirna, stop. Kamu jangan percaya begituan. Kamu lihat sendiri kan, tanpa minyak itu warung kamu tetap ramai. Jangan kamu sangkut pautkan dengan minyak itu. Jelas Imran. Mirna mendengus kesal. Ia bingung harus bagaimana lagi. Mirna berpikir ingin pergi sore ini juga ke rumah Mbak Waro, walaupun Imran tidak mengizinkannya. Di mana kau sembunyikan, Mas? Tanya Mirna sekali lagi. Sudah aku buang, jawab Imran tak kalah nyaring. Mirna geleng-geleng kepala melihat Imran yang aneh menurutnya. Ia langsung mengambil kunci mobil dan pergi. Kemana? Mirna, teriak Imran. Mirna tidak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan Imran yang sedang pusing. Tampak Imran terduduk lemas melihat Mirna yang sudah terpedaya oleh Mbah Waro. Lalu terdengar isakan seorang laki-laki yang masih memakai baju kerja tersebut sembari berkata, Ya Allah, kembalikan istri hamba ke jalan yang benar. Saat di perjalanan, tujuan Mirna hanya ingin ke rumah Mbah Waro. Pikirannya Mirna pusing karena sehabis bertengkar dengan Imran merasa butuh teman curhat. Sedangkan Iwan sebagai teman Mirna sudah pulang ke rumah kumpulan para kuli. Tidak mungkin Mirna datang ke sana di waktu yang hampir masuk maghrib ini. Mirna terus-menerus melajukan mobilnya tak ada hentinya. Dengan perasaan kesal, ia tak segan-segan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat Mbah Waro, tampak sudah sangat gelap gulita. Masih seperti biasa, rumah kecil Mbah Waro hanya diterangi lampu teplok yang sangat minim. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba Mbah Waro langsung membuka terlebih dahulu seakan tahu kedatangan Mirna. Mirna menangis sesenggukan sembari masuk ke dalam rumah. Ada apa kau datang kemari lagi? Butuh bantuan? Tanya Mbah Waro. Ya Mbah, mohon maaf sebelumnya minyak penglaris yang kemarin Mbah berikan hilang, ucap Mirna terisak. Tidak apa-apa, nanti saya berikan lagi, jawab Mbah Waro. Itu saja? Tanya Mbah Waro. Iya Mbah, jawab Mirna. Saya rasa tidak mungkin kamu kesini hanya untuk itu saja. Air matamu menjelaskan kekalutan kamu saat ini, tebak Mbah Waro. Mirna terkejut. Mbah Waro sangat tahu keadaannya sekarang yang sedang dilanda kalut. Apa kau butuh teman untuk menupaskan rasa sesakmu? Tawar Mbah Waro. Tidak usah dijawab. Silakan kau masuk ke dalam kamar itu. Nanti saya panggilkan seseorang untuk menemanimu, titah Mbah Waro. Mirna tercengang atas penuturan Mbah Waro itu, tetapi ia tidak bisa menolaknya. Karena itu yang ia butuhkan, yaitu tempat sandaran untuk curhat. Saat Mirna memasuki kamar yang kecil itu dan duduk di atas dipan dengan kasur dan spray yang berwarna merah menyala, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Laki-laki itu mendekati Mirna sembari berkata, Aku tahu yang kamu butuhkan. Siapa kamu? Tanya Mirna. Aku Wisnu, aku akan menemanimu di sini, jawab laki-laki gagah di samping Mirna saat ini. Laki-laki yang memperkenalkan diri bernama Wisnu tersebut selalu menampilkan murah senyum. Perawakan yang gagah, dada yang bidang, bahu yang kekar mampu membuat Mirna lupa akan segalanya. Apalagi laki-laki itu sangat pandai berbicara dan membuat nyaman. Mirna yang sejak tadi memperhatikan Wisnu tersebut tidak sedikit pun mengedipkan mata. Kau disuruh Mbah Waro menemaniku? Tanya Mirna. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum manis mendengarkan pertanyaan Mirna. Apa Mbah Waro ada di luar? Sebaiknya kita keluar aja Wisnu, ucap Mirna hendak beranjak pergi. Tiba-tiba tangan Mirna ditangkap oleh Wisnu. Mirna sedikit kaget karena tangannya dipegang oleh tangan yang kekar tersebut. Mbah Waro tidak ada di luar, jawab Wisnu mencegah Mirna untuk keluar dari kamar. Kita ngobrol-ngobrol di sini saja, sambung Wisnu. Mirna yang sejak tadi sudah jatuh pada pandangan pertama mau saja mengikuti apa kata Wisnu.
Di dalam kamar yang tidak terlalu besar itu, terlihat sesekali Mirna bergelayut manja tanpa sungkan, seperti sudah lama mengenal Wisnu. Tidak segan-segan Mirna menceritakan tentang perasaannya yang kesal terhadap suaminya. Mirna yang asik bercerita di sandaran Wisnu, tidak terasa mereka duduk tanpa jarak sedikit pun. "Kau siapanya Mbah Waro?" tanya Mirna penasaran sembari menatap wajah ke Wisnu.